Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Hari ini Kakak akan membahas TF yang selanjutnya, yaitu TF 5 di PPLS IPA ya. Kita mulai dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan sholawat Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, kita lihat soal nomor 1. Sebuah benda bermassa 10 kg ditarik dengan gaya 100 Newton yang membentuk sudut 30 derajat. Lihat gambar. Maka ini harus kita vektorkan terlebih dahulu ya. Kalau kita vektorkan atau kita proyeksikan ini terhadap sumbu X yang dekat kemarin apa? Cos ya. Ini menjadi F cos 30 derajat. Nah, 30 derajat itu, cos 30 derajat itu adalah setengah akar 3 ya. Nah, berarti 100 dikali setengah akar 3. Ini 50 akar 3 Newton. Kemudian kita bisa mencari gaya geseknya terlebih dahulu. Kita butuh yang namanya gaya normal, gitu kan? Oke, gaya geseknya gimana Kak? Gaya yang selalu melawan arah gerak benda. Karena bendanya bergerak ke kanan, berarti gaya geseknya ke kiri ya. Ini kita buat F aja. Kita belum tahu apakah ini Fs ataukah Fk. Nah, Kak, kalau kita butuh N, berarti kita butuh gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y. Nah, pertama dia memiliki yang namanya gaya berat W, M kali G ya. M-nya berapa? 10 dikali 10 menjadi 100 Newton. Nah, yang di sini jadi apa? F sin 30. Berapa sin 30? Setengah ya, berarti menjadi 50 Newton. Otomatis yang ke bawah 100, yang ke atas N tambah 50. Maka N-nya di sini juga 50 Newton. Itu dari mana Kak? Ingat yang pertemuan kemarin, N ditambah F sin 30 sama dengan si W. Maka di sini N tambah 50 sama dengan 100. N-nya adalah 50 Newton. Nah, berarti kita bisa mencari F-nya. F-nya itu ada dua ya, gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Kita coba gaya gesek statis dulu. Mu S dikali dengan N. Berapa koefisien mu S-nya? 0,4 dikali dengan 50. Berapa ini hasilnya? 20 Newton. Ternyata kalau kita lihat dia hasilnya 20 Newton Fs-nya. F yang menarik siapa? F cos 30 ya, 50 akar 3. Karena dia lebih besar, yang menarik yaitu 50 akar 3, maka F-nya yang kita gunakan pasti yang bergerak ya, yaitu yang kinetis. T mu K dikali dengan N. Berapa mu K-nya? 0,2 ya, dikali dengan 50. Hasilnya 10 Newton. Nah, berarti gaya gesek yang bekerja adalah 10 Newton. Percepatannya gimana Kak? Hukum Newton ya. Yang hukum kedua, A sama dengan sigma F dibagi dengan M. Sigma F-nya gimana? Yang menarik benda ke kanan 50 akar 3. Akar 3 itu berapa? 1,7 ya. Itu menjadi 50 dikali 1,7. Kita kurangkan dengan yang gaya gesek kinetisnya 10 dibagi dengan masanya. Masanya berapa? 10 juga. Oke, berarti 50 dikali dengan 1,7 hasilnya berapa? 85 ya. 85 dikali 10 75. 75 dibagi 10 7,5 meter per sekon kuadrat. Maka untuk soal nomor 1 jawabannya adalah yang A. Gampang ya? CGS. Cemga soal. Oke, kita lanjut soal nomor 2 ya. Perhatikan gambar berikut. Sebuah balok mula-mula diam lalu ditarik dengan gaya F ke atas sejajar dengan bidang miringnya. Koefisien gesek kinetisnya 0,3 dan tetanya tetanya 45 derajat ya. Koefisien gesek statisnya 0,5. Agar balok tepat akan bergerak, maka gaya F harus sebesar, ingat, kalau balok tepat akan bergerak, maka gaya gesek yang digunakan adalah gaya gesek statis untuk yang maksimumnya gitu ya. Gaya gesek statis yang maksimumnya. Oke, maka kalau dari sini kita gambarkan dulu. Yang pertama, pastinya dia memiliki gaya berat ini W. Yang kesini kemarin apa? W cos theta ya. Cos 45. Nah, gaya normalnya gimana Kak? Yang ini dia. Ini N-nya, kemudian yang kesini jadi apa? W sin 45. Dah, kita teruskan ya. N-nya kan bakalan sama dengan W cos 45. Berapa W-nya? M kali G, 8 dikali 10. Itu menjadi 80 ya.
Oke. Kemudian cos 45 itu setengah akar 2. 80 dikali setengah akar 2. Berarti hasilnya berapa nih? 40 akar 2 Newton. Gitu ya. Nah, berarti kita dapat gaya normalnya adalah 40 akar 2 Newton. W sin tetanya gimana? W sin 45. Sin 45 dan cos 45 itu nilainya sama, yaitu setengah akar 2. Berarti ini hasilnya juga sama, 40 akar 2 Newton. Nah, yang diminta gaya F ke atas. Itu yang diminta, dengan catatan balok tepat akan bergerak ke atas. Kalau tepat akan bergerak ke atas, berarti gaya geseknya kemana? Iya, ke bawah ya. Ini namanya Fs. Berarti Fs adalah mu S dikali dengan N ya. Berapa mu S nya Kak? Mu S nya 0,5. N nya berapa Kak? 40 akar 2. Maka dapatnya 20 akar 2 Newton. Ya dah. Jadi sigma F nya sama dengan 0 ya. Yang ke kanan itu F sama dengan yang ke bawah W sin 45 ditambah koefisien gaya gesek statisnya ya. Gaya gesek statisnya itu koefisien gesek statis kali gaya normalnya. Ya dah, tinggal kita masukkan. W sin 45 tadi kita cari 40 akar 2. Fs-nya berapa Kak? Fs-nya 20 akar 2 kan? Nah, jumlahin 40 tambah 20. 60 akar 2. Nah, akar 2 itu berapa Kak? Ya, akar 2 itu 1,4 ya. Jadi menjadi 60 dikali dengan 1,4. Hasilnya berapa Kak? 84 Newton. Maka jawabannya adalah yang D gitu ya. Ini kasusnya ketika baloknya dia tepat akan bergerak ke atas. Tapi kalau dia baloknya tepat akan bergerak ke bawah, menyebabkan gaya geseknya kemana? Iya, gaya geseknya nanti yang ke atas gitu ya. Nggak soal, jawabannya D. Oke, kita lanjutkan soal nomor 3. Benda bermasa 6 kg diikat dengan tali yang panjangnya 60 cm. Kemudian diputar vertikal. Jika besar kecepatan di titik A ini kita lihat adalah di titik maksimumnya ya, titik tertingginya. Besar tegangan tali di titik A tersebut adalah, maka kita gambarkan dulu arah gaya-gaya yang bekerja. Yang pertama dia memiliki tegangan tali, berarti namanya apa? T. Kemudian dia memiliki berat ya, namanya apa? W. Gerak melingkar, maka kita menggunakan gaya sentripetalnya. Sigma Fs adalah M V kuadrat dibagi dengan jari-jarinya gitu kan. Nah, maka kalau dari sini sigma Fs nya lihat siapa yang menuju pusat lingkaran, T dan W. Berarti T dan W bertanda positif. T tambah W sama dengan M V kuadrat dibagi dengan R. Kalau yang diminta T jadi apa? M V kuadrat dibagi R dikurang dengan W nya. Oke, tinggal kita masukkan nilainya. M nya 6, kecepatannya 4 kuadrat dibagi dengan R nya, jari-jarinya itu adalah panjang talinya ya. Panjang talinya 60 cm, berarti 0,6 meter. Dikurang W. W nya adalah M kali G, 6 dikali 10, berarti 60 ya. Oke, 6 dibagi dengan 0,6 itu hasilnya 10 ya. 4 dikuadratin itu 16, berarti 160 dikurang dengan 60. Hasilnya berapa nih? Iya, hasilnya adalah 100 Newton. Maka untuk soal nomor 3 jawabannya yang B. Gampang ya? Nggak soal. Kita lanjut soal nomor 4 ya. Sebuah mobil yang bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon memasuki dasar cekungan berbentuk lingkaran berjari-jari 2,5 meter. Jika massa mobil 500 kg, besar gaya normal yang bekerja pada mobil saat itu. Kita gambarkan arah gaya yang bekerja. Punya gaya berat namanya W. W-nya M kali G, 500 kg. Berarti kali 10 ya. Menjadi 5000 Newton. Gaya normal yang mana Kak? Ini dia. Sebut sebagai N-nya. Maka dari sini kita gunakan gaya sentripetal juga. Sama seperti soal nomor 3 ya. M kemudian V kuadrat dibagi dengan R-nya. Sigma Fs-nya siapa yang menuju pusat dari lingkarannya? Si N kan? Dari sini N dikurang W.
M V kuadrat per R. Maka gaya normalnya menjadi gimana Kak? M V kuadrat per R tambah W. M-nya 500. Kemudian kecepatannya berapa? 5 ya. Ini dikuadratin dibagi dengan jari-jarinya berapa? Jari-jarinya 2,5 meter. Berarti ini 2,5 tambah W-nya 5000. Nah, kan dari sini 500 dibagi dengan 2,5 itu hasilnya adalah 200 ya. 5 dikuadratin itu adalah 225. Oke, berarti ini sama aja dengan 200 tadi dikali dengan 25 berarti 5000 ya. Atau 5 kuadrat 25. 25 dibagi 2,5 10 ya. 10 kali 500 5000. Nah, 5000 ditambah dengan 5000 ya. Berarti hasilnya berapa? 10.000 Newton. Jawabannya adalah yang B. Oke, cukup sampai sini dulu ya untuk pembahasan kita di TF5 ya. Kakak harap adik-adik semua paham dan dapat dimengerti dengan baik. Semoga kita dapat bertemu di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.